Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul Mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah libur Ramadan dan Idul Fitri, pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita kitab Daqaiqul Akhbar. Karena ini masih suasana bulan Syawal, masih di dalam bulan Syawal kita, izinkan kami untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian sebelumnya kita masuk pada bab yang ke-15 tentang proses keluarnya ruh dari badan, yang pada saat itu pembahasan bab ini kita belum tuntas. Sebagai flashback untuk mengingat kembali kita pembahasan sebelumnya di dalam bab ini, di antara poinnya adalah bahwa kita diingatkan oleh para ulama, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari siksa kubur maka harus mengistiqomahkan 4 perkara dan meninggalkan 4 perkara. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin melanjutkan tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah. La ukhriju 'abdan min ibadi minad dunya wa ana uridu an aghfira lahu illa naqastu min sayyi'i amalihi bisaqamin fi jasadihi. Tidak akan mengeluarkan aku terhadap seorang hamba, kata Allah, min ibadi, dari hamba-hambaku, minad dunya, dari dunia ini, wa ana uridu an aghfira lahu, kecuali aku ingin untuk memberi ampunan kepada hamba, illa naqastu min syayyi amalihi bisaqamin fi jasadihi, kecuali aku akan mengurangi dosa-dosanya, min sayyiati amalihi, mengurangi dari kejahatan perbuatan-perbuatannya, bisaqamin fi jasadihi, dengan sakit di badannya. Jadi Allah ketika akan mengakhirkan seseorang di dunia ini, artinya akan meninggal, kalau memang Allah itu berkehendak, berharap seseorang itu diampuni oleh Allah, maka salah satu cara Allah terhadap seorang hamba itu agar kembali kepada Allah dengan bersih, salah satunya adalah dengan memberikan sakit pada badan. Maka ulama banyak menjelaskan kepada kita bahwa di antara
yang akan mengurangi dosa-dosa kita itu adalah sakit yang ada di badan kita, rasa sakit itu. Asalkan ketika diberi sakit oleh Allah kita sabar. Sabar, tidak ngomel kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit yang diderita itu otomatis akan mengurangi terhadap dosa-dosanya. Ini hadis qudsi, Pak. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sampai hari ini sepanjang sejarah manusia belum ada seorang hamba yang diuji oleh Allah sedahsyat Nabi Ayub, itu belum ada. Karena di dalam riwayah dijelaskan Nabi Ayub ini di tubuhnya itu ulat semua. Yang ada hanya kulit, tulang, dan organ-organ dalam ini. Kalau daging habis, dimakan oleh ulat. Jadi ketika mau mandi, mau sholat, ulat-ulat dipungut dulu di badannya, ditaruh. Setelah sholat, ulat-ulatnya dilekatkan lagi ke badan. Itu Nabi Ayub. Kalau kita kan dibunuh gitu. Saking sabarnya Nabi Ayub. Jadi kesimpulannya, ketika Allah ingin seorang hamba itu mati dalam keadaan husnul khotimah, maka salah satu caranya Allah akan memberi dia sakit di badannya. Au yudhiqu fi ma'isyatihi. Yang kedua, cara Allah adalah dengan menyempitkan kehidupannya. Mata pencaharian kehidupannya disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa orang itu. Au bima yusibuhu min ghammin. Atau suatu musibah yang terjadi kepadanya itu min ghammin, dari rasa takut dan sebagainya. Fa in baqa alaihi min sayyi'atihi syai'un sadattu alaihi al-mauta hatta yalqani. Ketika sudah dikasih sakit, dosanya masih ada, belum habis. Disulitkan kehidupannya, juga masih dosanya belum habis. Bagaimana Allah cara menghabiskan dosanya itu? Nanti Allah akan syadattu, kata Allah, akan mensengsarakan terhadapnya dalam kematian. Jadi nazaknya itu didahsyatkan oleh Allah sebagai penebus dari dosa-dosa yang tersisa. Hatta yalqani, sampai orang itu akan berjumpa denganku, kata Allah. Wala sayyi'atan alaihi, dan orang itu kemudian tidak membawa dosa lagi. Wa izzati wa jalali, dan demi keagunganku dan demi kemuliaanku, la ukhriju abdan, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba min ibadi, dari hamba-hambaku, wa ana uridu la aghfira lahu illa waqaituhu bi kulli hasanati amaliha. Apabila aku ingin tidak mengampuni terhadap orang itu, maka aku akan menjadikan kebaikan-kebaikan dari amal-amalnya itu bisihatin fi jasadihi, dengan kesehatan di badannya. Jadi tidak ada kendala hidupnya, selalu lancar. Sebagai tanda petik di dalam penjelasan ini, Pak, bukan berarti orang yang selalu sehat, hartanya banyak, rumah tangganya baik, bukan berarti itu orang yang tidak diampuni Allah, tidak. Yang dimaksud di kitab ini adalah ada di antara orang-orang yang ada di dunia ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya itu, sehingga dia dipuaskan hidupnya di dunia. Ada di antara yang seperti itu. Kalau di dalam agama kita mengenalnya dengan istidraj. Jadi biarpun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kelakuan maksiat yang selalu dilakukan, malah selalu sehat, lancar rezekinya, kaya raya. Ada tidak orang itu? Ada, Pak. Ada. Kadang kita yang sholat nih ngomel kadang.
Seharusnya kita tidak seperti itu, karena memang kita ibadah itu bukan untuk harta. Kalau mau kaya ya kerja, Pak, bukan sholat. Karena sholat itu adalah wujud pengabdian kita kepada Allah, bukan untuk cari dunia. Tapi karena sifat manusianya kita kadang-kadang gitu ngomel, ngapa ya? Aku bah sholat ke Masjid Agung bah tiap waktu, tak pernah tinggal sholat, nggak pakai sembahyang, nyaman hidupnya. Karena bukan ukurannya ke situ memang. Ada di antara umat ini oleh Allah, ketika memang tidak akan diampuni oleh Allah, kemudian dia dilancarkan seperti itu. Ada di antaranya, tidak semua Pak ya, tidak semua. Ya ada orang yang dilancarkan Allah selalu sehat, selalu bahagia, tetapi justru itu orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah di dalam hadis qudsinya ini, wa farahin yusibuhu was'atun fi rizqihi. Jadi diluaskan rizkinya. Fa in baqa min hasanatihi, apabila masih kebaikan yang ada pada dirinya, sayun hawantu alaihi indal maut, maka ketika orang yang tidak dikehendaki Allah untuk husnul khotimah, ketika di dalam dirinya sebelum mati masih ada kebaikan, maka orang itu nanti kebaikannya itu akan dibayar oleh Allah di dunia ketika sakaratul maut. Bisa saja ketika sakaratul maut dimudahkan sakaratul mautnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut penjelasan di dalam kitab ini, hatta yalqani la hasanatan lahu, sehingga ketika dia berjumpa denganku, kata Allah, dia sudah tidak punya kebaikan-kebaikan lain. Qala Abul Aswad, berkata siapa Imam Abul Aswad, karena inda Aisyah radhiyallahu anhu. Satu ketika Abul Aswad ini berada di sisi Siti Aisyah, istri Nabi. Saqata fistatun. Tiba-tiba ada tenda besar jatuh. Ala insanin, terhadap seseorang. Fadhahaku, kemudian orang-orang tertawa melihat ada orang tertimpa tenda besar. Faqalat Aisyatu radhiyallahu anha. Kemudian Siti Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, ma min mu'minin, tidak ada dari seseorang yang beriman itu yasaku, yang tertusuk bisyaufatin, dengan satu duri, illa rufi'alahu biha hasanatun, kecuali dia oleh Allah akan diangkat, akan diberi baginya itu satu kebaikan, wa hutta anhu biha sayyi'atun, dan akan dihapus baginya itu satu kejelekan. Jadi kalau kita intinya yang dimaksud dalam ini, dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah ini, bahwasanya setiap musibah yang terjadi, bahkan sampai kita tertusuk duri sekalipun, itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Di satu sisinya lagi Allah akan menghapuskan dosa-dosa kepada orang yang tertimpa itu. Tuh, wa qad qila la khaira fi badanin la tusibu illa saqamun wa la khaira fi malin la yusibuhu nawaib. Jadi dikatakan pula bahwa tidak ada kebaikan bagi seseorang itu ketika di dalam diri seseorang itu tidak pernah sakit-sakit, tidak pernah dikasih sakit oleh Allah. Dan tidak ada kebaikan pula bagi harta seseorang kecuali di hartanya itu akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nawaib itu artinya pengganti. Ada kadang kita dikasih musibah oleh Allah, harus begini, ngeluarkan uang, tapi kemudian diganti. Nawaib diganti dengan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang itu kemudian diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena
kalau ada orang itu tak pernah sakit-sakit seumur-umur, itu belum tentu ada kebaikan pada orang itu, karena tidak ada ujiannya, tidak ada ujiannya. Saya pernah dijelaskan juga oleh guru saya Kiai Haji Mubashir Mahfud begini, dalam dakwah juga, dalam dakwah kita mau jadi ustadz, jadi kiai, mau punya pesantren, kalau ada orang mendirikan satu majelis pesantren misalnya, tapi pesantren yang didirikan itu mulus jalannya, tidak ada ujian apapun, atau dia berdakwah, ketika berdakwah dia tidak ada ujian sama sekali, lancar saja dakwah, kata guru saya itu dikhawatirkan dakwahnya itu, majelis yang didirikan itu atau pesantren yang didirikan itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian itu adalah pupuknya, pupuk dari perjuangan kita di dalam agama. Sama dengan kita secara pribadi, kita beribadah dan sebagainya, pasti diuji oleh Allah, karena lewat ujian itulah nikmat ibadah itu akan makin kita rasakan. Di situ nilai ujiannya, Pak. Tak mungkin orang naik kelas kalau tidak ujian. Tiba-tiba naik kelas tak ujian, tidak ada. Pasti diuji baru dia naik kelas. Bukankah kalau sampean nanam sesuatu, mau nanam kelapa, nanam sayur, nanam apa, pasti dipupuk, Pak. Apa pupuknya? Pupuknya pasti kotoran. Entah kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Tidak ada sejarahnya orang ketika menanam tanaman itu agar dia menjadi subur dan berbuah lebat dipupuk dengan gula. Tidak ada. Pasti dengan kotoran. Filosofinya apa? Setiap perjuangan yang baik itu pasti ada setan yang menggodanya di situ. Pasti ada godaan setannya di situ. Entah itu setan yang asli ataupun setan yang berwujud manusia. Maka yang penting adalah kita tetap harus tegak lurus. Tetap kita maju ke depan. Sepanjang kita baik, kita harus tetap berjalan ke depan tanpa harus memperdulikan godaan-godaan yang menimpa kita itu, Pak. Itu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wafil khabar, dan di dalam sebuah hadis diceritakan innal mu'minah, sesungguhnya orang yang beriman itu idza finkita minad dunya, ketika dia itu mencari dunia ini biasa-biasa saja sesuai kebutuhan, wa iqbali alal akhirati, dan dia justru yang semangat itu adalah ketika dia urusan akhirat. Nazalat alaihil malaikatu, maka akan turun alaihi, atas orang yang lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya itu, al malaikatu, siapa malaikat, minas samai, dari langit, bidul wujuhi, yang putih mukanya, ka'anna wujuhahum, seolah-olah wajah para malaikat itu kasyamsi, sebagaimana matahari terangnya, wa ma'ahum kafnun min akfanil jannati, dan malaikat itu akan membawa kapan dari kapan-kapan surga. Ini orang kalau udah meninggal nih, hidupnya dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ketika dia meninggal, malaikat akan turun membawa kapan dari surga, wa hunutun min hunutil jannah, dan perlengkapan kapan itu, seperti kapas, semuanya itu hunut namanya. Itu juga dari surga dibawa oleh malaikat. Fayajlisuna indahu maddal basar. Kemudian para malaikat itu duduk di sisinya dengan memanjangkan pandangan. Summa yaji'ul malakul mautu, kemudian setelah itu akan datang malaikat maut. Fayajlisu inda ra'sihi, dan malaikat maut akan duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila maghfiratillah. Kemudian malaikat maut akan berkata, keluarlah wahai
ruh orang yang tenang, jiwa yang tenang. Kembalilah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanuhu, dan balasannya adalah surga. Ini gimana maksudnya? Maksudnya jasadnya dikafani oleh kita yang masih hidup, yang dibungkus dengan kapan yang dibawa malaikat ini adalah ruhnya. Jadi orang yang beriman, orang yang ketika hidup di dunianya mencari harta dunia secukupnya, tetapi lebih mementingkan akhirat, maka ketika dia meninggal, ruhnya itu tidak naik begitu saja, Pak. Tidak naik begitu saja, tapi didatangi oleh malaikat dulu. Didatangi oleh malaikat, diladeni oleh malaikat, dibungkus dengan kapan dan peralatan-peralatan surga dulu. Ruhnya dibungkus dengan baik. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi yang dimaksud di sini, yang dikafani malaikat itu adalah ruhnya. Kalau jasadnya Pak Haji Saliman yang ngapannya, gitu kan. Nah, itu kalau dijelaskan di kitab itu begini. Jadi dituntun oleh malaikat maut itu, dijelaskan bahwa surga itu telah menanti kamu. Kenapa? Karena orang meninggal ini, Pak, dijelaskan dalam Al-Quran itu, kalau orang beriman yang meninggal, ruhnya itu nanti dia akan ditempatkan di langit ketujuh, namanya alam Illiyin. Nama alamnya Illiyin, itu di langit ketujuh. Kalau orang yang tidak beriman meninggal su'ul khotimah, meninggalnya tidak baik, maka ruhnya itu nanti akan ditempatkan di lapis bumi yang ketujuh, namanya Sijjin. Itu di Quran itu begitu. Jadi kalau husnul khotimah namanya Illiyin, kalau orang yang meninggal tidak baik, ruhnya itu ditempatkan di alam Sijjin namanya, lapis bumi yang ketujuh. Tuh. Fatahruju wa tasilu min badanihi kama tasilul qatrati minas saqa. Jadi orang meninggal kalau yang husnul khotimah itu dimudahkan oleh Allah, sebagaimana kita menuangkan air dari cerek. Keluarnya itu gampang. Fayakhudunaha wa yad'unaha ala ma fi aidihim wa yadrijunaha fi dalikal akfan. Nah ini kemudian setelah keluar ruh itu disambut oleh malaikat-malaikat tadi yang turun, kemudian diletakkan ruh itu di kapan yang dibawa oleh para malaikat itu, wa yakhruju, dan keluar minha, dari ruh itu, rihun, bau, karihil miski, sebagaimana baunya misik. Jadi ruhnya ketika keluar dari badan itu harum. Kalau orang yang ahlul jannah, orang yang husnul khotimah. Dari jasad sampai ke ruhnya diladenin, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajar, Pak. Karena orang ketika di dunianya dia telah berpayah-payah. Orang semua mengejar kenikmatan dunia, tapi dia yang dikejar adalah kenikmatan akhirat. Maka wajar ketika dia menghadap Allah, dia itu menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang tidak baik, jika ada yang salah, itu semata dari kebodohan kami. Saya minta ampun, minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.